seperti ini. Cukup lega sih kalau dijadikan ruang keluarga ya. Jadi nyambung dengan ruangan yang di depan tadi. Rumah di Summarecon memang nggak pernah mengecewakan. Selalu keren semua seperti yang satu ini. Hai, ketemu lagi dengan Rimbun. Kita lagi di Summarecon Crown Gading. Dan ini adalah rumah contoh tipe Regia ukuran 7x11. Kita lihat dari depannya, ini carport muat untuk 2 mobil. Dan kemudian masih ada sisa tanah yang bisa kamu gunakan untuk taman. Perlu diperhatikan, ini ukuran yang di posisi di hook sehingga masih ada sisa tanah di samping. Jadi kalau ukuran standar, tanahnya sebatas tembok yang di sebelah sini ya. Jadi sampai di sini saja. Oke. Nah, kemudian di bagian teras kita lihat masih ada space. Sini contohnya untuk meletakkan alas kaki. Dan kemudian ruangan di sini bisa digunakan untuk lemari untuk menyimpan barang-barang. Apalagi kalau kamu yang sering belanja online, paket-paket bisa ditaruh sebelah sini. Dan juga contoh di sini untuk meletakkan payung. Kita masuk ke dalam. Seperti biasa, di rumah contoh tentu dibuatkan furniture seperti ini yang menjadikan inspirasi buat kamu. Cuman pas saat serah terima, tentu rumahnya bentukannya kosongan. Nah, untuk video rumah kosongan akan diberikan di akhir video nanti ya. Nah, sementara untuk di ruangan ini, kamu bisa lihat ruangan depan bisa digunakan untuk ruang tamu ataupun ruang keluarga. Nah, jendela ini hanya diberikan kalau rumah yang di posisi hook. Nah, di bagian sini bisa dijadikan untuk dapur bersih. Masih luas ruangannya untuk dibuatkan kompor ataupun furniture menyimpan peralatan makanan. Sedangkan di sebelah sini, space-nya cukup untuk kamu buatkan meja makan untuk ruang makan. Kita ke bagian belakang. Di sini terdapat void yang bisa memberikan cahaya dan sirkulasi udara. Cocok kamu gunakan untuk menjemur pakaian. Dan di sebelah sini masih ada space untuk kamar asisten rumah tangga yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, di bagian tangga terdapat kamar mandi yang posisinya agak turun ke bawah. Kalau kamu perhatikan tadi di bagian depan, posisi carport itu memang ke rumah dari jalan agak menanjak. Dan di kamar mandi posisinya agak menurun. Kenapa? Supaya space-nya cukup. Untuk seperti saya, tinggi 180, untuk menggunakan shower di bawah tangga, ini masih cukup lega. Karena tadi posisinya ini diturunkan ke bawah. Seperti biasa juga untuk Summarecon, pasti sudah mendapatkan wastafel, wadah duduk, dan juga shower. Nah, di sebelah sini, ini seharusnya merupakan kamar tidur. Tapi di sini dibuatkan contoh menjadi ruang keluarga. Ataupun sebenarnya ini dijadikan ruang kerja juga bisa. Nah, seperti ini. Cukup lega sih kalau dijadikan ruang keluarga ya. Jadi nyambung dengan ruangan yang di depan tadi. Oke. Di lantai 2 terdapat 3 kamar. Nah, dicontohkan 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Ini kamar anak pertama memiliki jendela ke arah depan rumah. Jadi pencahayaannya cukup terang. Nah, dengan posisi jendela di tengah seperti ini kreativitas kita untuk meletakkan ranjang baik bisa posisi kanan ataupun posisi kiri. Kemudian lemari dan juga meja. Ini bisa diatur permainan kreativitas, meja bisa diletakkan di samping jendela ataupun di tengah seperti ini. Dan kita ke kamar kedua. Kamar kedua anak ini jendelanya itu dari samping, jadi pencahayaannya juga tetap ada.
Nah, kemudian untuk ranjang dan lemari bisa dibuatkan contoh seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita ke kamar mandi bersamanya, ada di pojok. Kamar mandi ini sudah ada wastafel, toilet duduk, dan juga shower. Yang perlu diperhatikan, di setiap kamar mandi ini akan terjadi perbedaan ketinggian lantai supaya airnya tidak muncrat keluar. Nah, terutama di bagian shower pasti akan berbeda lantainya dengan lantai yang tidak kita bisa bilang tidak terkena tekanan dari shower. Jadi airnya akan pasti mengalir, jadi tidak terlalu banjir, becek. Kemudian di ruang utama pun ketinggiannya nanti juga berbeda dengan di kamar mandi. Di sebelah sini juga masih ada space sedikit, bisa untuk dijadikan tempat hiasan ataupun kalau kamu mau meletakkan meja di sini bisa. Karena di bagian sini pun boleh di shoot ke sini Pak Bos. Ya, di bagian sini masih ada diberikan slot untuk stop kontak listrik. Ya. Dan terakhir kita ke kamar utama. Yuk. Di sini kamar utamanya. Kamar utama dengan view jendela hadap ke depan. Nah, di sini untuk contoh ranjang ukuran king size saja, ini masih terdapat space sisa di kiri kanan. Bisa digunakan juga untuk meja-meja seperti ini. Ini hanya untuk di posisi hook, ada jendela di sini karena kalau posisi badan ini jendelanya tidak ada. Nah, kemudian kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ini bentukannya panjang ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, diingat tadi seperti contoh kamar mandi sebelah terdapat ketinggian ketika di posisi shower. Jadi supaya tidak banjir kemana-mana. Ini diberikan contoh cermin seperti ini, jadi kesannya cantik. Untuk ruangan-ruangan yang kalau diberikan bentukan cermin-cermin seperti ini, tentu ruangannya akan terkesan sangat besar. Padahal ini hanya cermin ya. Kita lihat di sebelah sini, jadi ini bukan ruangan. Awalnya saya ketipu. Nah, terakhir di sini masih ada balkon. Wah, yang udaranya langsung terasa begitu sampai keluar. Di sini juga masih ada space, bisa digunakan untuk duduk. Nongkrong di sore hari di sini sih rasanya cukup nyaman juga. Masih ada meja juga untuk minum-minum kopi dan teh. Oke, sekarang kita akan lihat rumah yang kosongan yang akan serah terima seperti ini. Jadi ini yang tidak ada furniture-nya ya. Nah, pertama kita lihat ini ruang utamanya, dan di sini yang terdapat meja untuk dapurnya. Nah, di sini juga sudah bisa dilihat untuk posisi wastafelnya sebelah sini. Nah, kemudian kita lihat pertama ke area belakang dulu. Di area belakang sini, nah ini yang menjadi posisi untuk lonteng, kemudian jet pump sebelah sini. Sedangkan untuk area asisten rumah tangga di sebelah sini, nah di sini ada asisten rumah tangga yang sudah mendapat kamar mandi dalam. Oke. Kemudian ini adalah kamar yang tadinya itu dijadikan ruang keluarga. Cuman aslinya akan menjadi kamar sebesar ini. Dan kamar mandi sama untuk posisi turun ke bawah seperti ini. Sini juga sama, dapat wastafel, toilet duduk, dan juga shower. Kita naik ke lantai 2. Nah, untuk pertama kamar anak jadi seperti ini. Ini yang tadi aku review, jendela posisinya di tengah. Jadi bisa saja untuk tempat tidur di kanan ataupun di sebelah kiri. Kemudian kamar anak kedua di sebelah sini. Dan jendela yang menghadap ke arah samping.
Dan kamar mandi sama, sudah dapat wastafel, toilet duduk, dan juga shower. Terakhir ke kamar utama, posisi sebelah sini, yang juga mendapat kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam posisinya melebar ke samping. Jadi ini lebar, bukan memanjang. Dan terakhir di sini adalah balkon menuju ke depan. Dan untuk balkon ini, kalau yang aku lihat hanya muat satu kursi saja, yang kemudian meja, karena di sini pintu terbuka keluar. Oke, ini untuk rumah yang kosongan ya, yang tidak ada furniture. Oke. Rumah tipe Regia ini terdapat 4 ukuran, yaitu 5x11, 6x11, 7x11, dan 7x13. Di dalam klaster Regia nanti akan ada pub house yang dapat digunakan oleh para penghuninya. Di Sumarekon Crown Gading sedang dibangun Food Village dan segera dibangun Ruko Gading Boulevard tahap 1 yang sudah habis terjual. Dan akan segera dibangun juga mall sebesar 21 hektar yang akan menjadi mall terbesar se-Jabodetabek. Pembangunan ke arah utara akan menuju ke pintu tol Tarumanjaya, sehingga perjalanan menuju ke Kelapa Gading hanya 15 menit saja. Di bulan Ramadan ini ada promo untuk mendapatkan voucher MAP sampai 5 juta rupiah untuk setiap booking kamu. Dan ingat, di Regia ini hanya tinggal 10 unit lagi loh. Untuk booking dengan 15 juta saja, kamu sudah bisa pilih unit di sini. Dengan tenor untuk 20 tahun, cicilan start dari 6 jutaan saja. Oke, sekian untuk review Regia kali ini. Untuk rumah berikutnya, kamu mau review rumah mana lagi? Komentar di bawah ya.